Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Rika Andriani Romadoni dengan NIM 2022 0410 34 Di sini saya akan menjelaskan indeks B250 representasi manajemen. Pada indeks ini, auditor memastikan bahwa perusahaan telah memberikan surat representasi manajemen, yaitu surat pernyataan tertulis dari manajemen yang menyatakan bahwa seluruh informasi yang diberikan selama proses audit adalah benar, lengkap, dan telah sesuai standar. Surat ini diperoleh menjelang akhir audit dan tidak boleh digunakan sebagai pengganti prosedur audit lain. Dalam pengisian lampiran kertas kerja ini, auditor menjawab setiap pertanyaan di kolom kondisi dengan pilihan ya atau tidak atau NA sesuai keadaan klien. Di sini saya semuanya memilih ya, dan ini keterangan komentarnya. Ketika seluruh pertanyaan sudah dijawab, sistem akan menampilkan simpulan otomatis berisi menandai. Jika simpulan menunjukkan tidak memadai, auditor harus menjelaskan penyebabnya. Status kertas kerja akan menjadi komplit ketika seluruh pertanyaan terisi. Selanjutnya, kita masuk ke indeks B260, yaitu pakar audit. Indeks ini digunakan ketika auditor membutuhkan bantuan pakar independen, misalnya aktuaris atau penilai aset. Untuk menilai akun tertentu, auditor terlebih dahulu memilih apakah pakar auditor digunakan melalui drop-down ya atau tidak. Jika ya, maka auditor wajib mengisi informasi seperti nama pakar, bidang keahlian, akun yang diuji, serta pihak yang mengikat kontrak. Setelah itu, auditor menjawab pertanyaan terkait 4 aspek. Apakah pakar dibutuhkan? Apakah pakar kompeten dan objektif? Apakah ruang lingkup pekerjaan tepat? Dan apakah hasil pekerjaan memadai? Semua jawaban harus disertai penjelasan pada kolom. Pada bagian akhir, auditor memilih simpulan berupa memadai atau tidak memadai melalui drop down. Jika simpulan tidak memadai, auditor wajib menjelaskan alasannya. Status kertas kerja menjadi komplit jika simpulan sudah terpilih. Selanjutnya masuk ke indeks B270, pakar manajemen. Pada indeks ini memiliki tata cara yang sama persis seperti indeks B260. Tetapi fokus pada pakar yang digunakan oleh manajemen. Misalnya konsultan pajak atau penilaian properti yang disewa perusahaan, auditor harus memilih apakah hasil kerja pakar manajemen dapat dipercaya sebagai bagian dari bukti audit. Auditor mengisi
pertanyaan dalam tabel, menuliskan penjelasan, dan pada bagian akhir memberikan simpulan berdasarkan kualitas pekerjaan pakar. Jika simpulan tidak memadai, auditor harus menjelaskan penyebab dan langkah respon audit selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke indeks B280, komitmen dan kontingensi. Pada indeks ini digunakan auditor untuk menilai apakah perusahaan memiliki kewajiban masa depan atau kemungkinan kewajiban yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan seperti tuntutan hukum atau perjanjian bisnis. Auditor mengisi pertanyaan prosedur pada tabel menggunakan drop down, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan atau tidak berlaku. Setelah itu, auditor menyimpulkan apakah bukti audit yang dikumpulkan sudah cukup dan tepat untuk menilai komitmen dan kontingensi. Jika simpulan tidak memadai, auditor harus menjelaskan alasan ketidakcukupan bukti audit di kolom penjelasan. Status menjadi komplit setelah pengisian selesai. Selanjutnya, kita masuk ke indeks C110. Pada indeks ini, penilaian materialitas final adalah langkah auditor mengevaluasi kembali materialitas, yaitu batas maksimal kesalahan yang masuk dianggap wajar dan laporan keuangan pada tahap akhir audit. Auditor perlu memastikan apakah materialitas awal masih relevan atau perlu disesuaikan. Auditor mengisi tabel penilaian materialitas awal masih relevan atau perlu disesuaikan. Auditor mengisi tabel penilaian materialitas yang sudah tersedia dalam kertas kerja dan melihat apakah ada perubahan signifikan pada laporan keuangan setelah audit dilakukan. Setelah menilai keseluruhan data audit, memilih simpulan melalui drop down, misalnya apakah materialitas sudah memadai atau perlu penyesuaian. Status akan menjadi komplit ketika simpulan diisi. Lanjut, kita masuk ke indeks C120, prosedur analitis akhir. Pada indeks ini terbagi jadi menjadi dua indeks, C120.1 dan C120.2. Indeks C120 berisi analisis akhir terhadap keseluruhan laporan keuangan. Auditor memeriksa perbandingan angka-angka penting dari tahun ke tahun dan memastikan tidak ada perubahan yang tidak wajar. Pada tabel analitis, auditor mengisi data perbandingan dan memberikan penjelasan jika terdapat fluktuasi yang signifikan. Di bagian bawah, auditor memilih simpulan dengan drop-down sesuai hasil analisis. Dengan prosedur analitis final, auditor menilai apakah laporan keuangan secara keseluruhan konsisten.
Selanjutnya kita masuk pada indeks C200. Pada indeks C200 digunakan auditor untuk menilai apakah laporan keuangan telah menyajikan seluruh pengungkapan yang diwajibkan oleh standar akuntansi. Misalnya PSAK, auditor meninjau daftar checklist dan menandai. Ya atau tidak sesuai kondisi laporan keuangan. Jika ada pengungkapan yang belum lengkap, auditor menjelaskan alasannya pada kolom komentar. Setelah seluruh item ditinjau, auditor mengisi simpulan pada bagian akhir yang menunjukkan apakah pengungkapan sudah memadai. Jika tidak memadai, auditor wajib memberikan penjelasan. Lanjut, indeks C300, penelaahan mutu. Pada indeks C300 adalah proses pengecekan kualitas audit oleh auditor senior atau penelaah mutu. Bagian ini memastikan bahwa audit telah dilakukan sesuai standar. Sesuai standar dan dokumentasi audit sudah lengkap. Audit mengisi identitas penilaian mutu, dan memberikan komentar jika terdapat kekurangan. Pada bagian simpulan, penelaah memilih kesimpulan apakah pelaksanaan audit sudah sesuai standar atau perlu perbaikan. Kertas kerja dianggap kompleks setelah simpulan terisi. Lanjut, indeks C400, evaluasi bukti audit. Pada indeks C400, auditor menilai apakah bukti audit yang dikumpulkan sudah cukup dan tepat. Untuk mendukung opini auditor, auditor memeriksa apakah bukti yang ada telah mencakup seluruh risiko dan permasalahannya yang sebelumnya diidentifikasi. Pada tabel evaluasi, auditor mengisi penjelasan mengenai kecukupan bukti. Jika bukti belum memadai, auditor harus menjelaskan bukti tambahan apa yang diperlukan. Pada bagian akhir, auditor memilih simpulan melalui drop-down, lalu status menjadi komplit. Lanjut, indeks C510, review lembar analisis isu. Pada indeks ini berisi daftar isu penting yang muncul selama audit dan bagaimana isu tersebut diselesaikan. Auditor memeriksa setiap isu yang telah didokumentasikan, memastikan tidak ada isu yang belum ditindaklanjuti. Auditor kemudian mengisi penilaian atas penyelesaian isu dan tabel.
isu di tabel, dan memberikan simpulan pada bagian akhir. Review ini penting agar opini auditor tidak diberikan sebelum semua isu material terselesaikan. Lanjut, Indeks C520, Audit Final Memorandum. Indeks ini adalah dokumen yang merangkum seluruh proses audit dari awal sampai selesai. Auditor menuliskan hal penting seperti risiko yang ditemukan, prosedur yang dilakukan, temuan audit, dan pertimbangan profesional auditor. Isi dokumen harus jelas dan ringkas karena menjadi dasar penyusunan laporan audit final. Auditor mengisi seluruh bagian narasi sesuai panduan, lalu memilih simpulan pada bagian akhir. Setelah lengkap, status kertas kerja menjadi komplit. Lanjut, indeks terakhir, C530, laporan auditor independen final. Pada indeks C530 merupakan tahap akhir, yaitu penyusunan laporan auditor independen. Auditor memilih jenis opini, misalnya WTP atau WDP. Mengisi data laporan seperti tanggal, nama perusahaan, dan dasar pemberian opini. Auditor meninjau kembali apakah laporan auditor telah sesuai format standar. Setelah semua bagian selesai diisi, auditor menyimpan kertas kerja dan memastikan statusnya komplit. Bagian ini merupakan hasil akhir yang diberikan kepada klien dan pihak eksternal. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.